Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merapat ke Bapak, merapat aja ke Bapak. Yang di luar biar masuk ke dalam, kita jadi masalah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalahu, amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala muliakan kita untuk memandang wajah orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajah orang yang mulia, wajah orang yang datang dari kota yang dijuluki dengan kota seribu wali, yaitu Tarim Hadramaut. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Dan beliau termasuk orang yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, ibadun kiramun atharullah rabbahum fa'atharahum wakhtassahum bilwilayati. Beliau adalah termasuk orang yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, ada hamba-hamba Allah yang mulia di permukaan bumi ini, yang mereka kemuliaannya itu mereka dapatkan dengan apa? Atharullah rabbahum. Mereka memprioritaskan Allah dari segala-galanya. Mereka mendahulukan Allah dari segala-galanya. Fa'atharahum wakhtassahum bilwilayati. Sehingga mereka pun diunggulkan oleh Allah, diangkat kedudukannya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan mereka pun mendapatkan khususiyat magam kewalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat beruntung kita. Sebagai contoh, yang mungkin kalau pian mendengar bahwasanya beliau kemarin perjalanan habis dari hulu sungai. Habis dari hulu sungai, kedada istirahat sampai tadi malam acara sekitar setengah 11 beliau balik dari acara istirahat, dan sebelum subuh sudah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang soleh dan para aulia. Sampai dikatakan tidaklah diangkat orang tersebut ma'uqidat wilayatun liwali illa biqiyamil lail. Tidaklah seseorang dilantik atau diangkat menjadi seorang wali melainkan sebabnya adalah karena qiyamul lail. Sehingga beliau termasuk orang yang mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya qaumun idza arkhadh dhalamu sudurahu lam tulfihim rahnal wita wal madja'i bal talgahum umudal maharibi guwaman lillah akribis sujudil ruk'i. Mereka adalah sekelompok manusia yang mulia. Jika datang gelapnya malam, mereka tidak terbuai dengan kasur, mereka tidak terbuai dengan enaknya tidur, akan tetapi engkau temui mereka berdiri rukuk dan sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sangat beruntung bisa memandang wajah beliau. Harapan kita mudah-mudahan dengan kita berkat kita memandang wajah beliau, mudah-mudahan kita diberikan keberuntungan oleh Allah. Karena Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan bakhtaman qadra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Sangat beruntung orang yang pernah melihat memandang wajah orang-orang yang mulia, atau kalau tidak bisa memandang wajah orang yang mulia, setidaknya memandang wajah orang yang pernah memandang wajah orang mulia. Dan kita beruntung, dan pandangan kita kepada beliau, kita hadirkan anak kita, keturunan kita. Semoga anak keturunan kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang saleh, salehah insyaallah. Dan kalaulah setelah ini kita kadang-kala bersalaman dengan sidin, jangan dipaksakan, karena kita lebih mengutamakan kenyamanan sidin, karena kita lebih mengutamakan kesehatan sidin daripada kepentingan pribadi kita. Karena bersalaman dengan hati jauh lebih indah daripada bersalaman dengan telapak tangan kita. Wa insyaallah dikatakan bahwasanya apabila seorang wali masuk di suatu daerah, di suatu kampung, maka penduduk kampung tersebut ketika beliau bernafas di sana, penduduk kampung tersebut Allah tetapkan keimanannya selama 40 hari. Kita doakan beliau bersama rombongan, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan proses kedatangan beliau ke sini sangat singkat. Proses beliau datang ke sini sangat singkat, dan itu semua dengan izin Allah,
dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah Habib Abdullah Al-Muhdar. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dengarkan tausiah dari beliau yang kita niatkan untuk bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau kita persilahkan, sebelumnya kita atur dulu supaya jangan mereng-mereng menghadap kepada sedikit. Masyaallah. Alhamdulillah alladzi waffaqana wa iyyakum للقيام بصلاة الغداء. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي. فالله يجعلنا وإياكم في ذمة الله وفي أمان الله من عدو الله ومن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، ويجعل أوقاتنا كلها في طاعة الله يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Karena sesungguhnya sebagaimana di dalam hadis disebutkan, siapa orang yang salat subuh berjamaah maka dia masuk di dalam tanggungan dan asuransi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang salat berjamaah dia mendapatkan pemeliharaan, asuransi dari Allah dari orang-orang yang ingin berbuat jahat, dari orang-orang yang ingin menyakitinya sampai di sore hari. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk melakukan ketaatan insyaallah. ومعنى في جوار الله سبحانه وتعالى أنك في ذمته، أي في حماية الله. من آذاه فقد آذى الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلاطين الظلمة إذا أراد إيقاع الإيذاء بأحد سأله: هل صليت الفجر في جماعة؟ فإذا قال نعم خاف من إيذائه وهو ظالم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلط علينا وعلى عليكم ظالم، ولا يجعل أحد منا من الظالمين ولا من المظلومين، ويخرجنا منهم سالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم يا رب العالمين. Dan yang dimaksud dari bahwasanya apabila seseorang dia sholat subuh berjamaah, dia berada di dalam jaminan dan tanggungan dan asuransi dari Allah, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang tersebut ketika dia sholat subuh berjamaah maka dia di dalam pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya setiap orang yang menyakitinya, setiap orang yang mengganggunya berarti sama dengan dia telah menyakiti dan mengganggu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di zaman dahulu diceritakan ada penguasa-penguasa yang zalim. Ketika dia ingin menzalimi rakyatnya, ketika dia ingin menzalimi orang-orang yang di sekitarnya, maka dia menanyakan terlebih dahulu bahwasanya siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, padahal dia zalim. Tapi dengan itu dia tahu tentang keistimewaan sholat subuh berjamaah. Dia bertanya siapa yang sholat subuh berjamaah. Apabila ada orang yang sholat subuh berjamaah, dia tidak mau menyakiti orang tersebut, dia tidak mau mengganggunya, dia tidak mau menzaliminya, karena orang tersebut dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang yang zalim atau orang yang dizalimi, dan mudah-mudahan kita terlepaskan dari gangguan orang-orang yang ingin menzalimi kita. آمين يا رب العالمين. ولما في هذا الوقت من الفضيلة الكبيرة من المولى سبحانه وتعالى يحسد الشيطان العبد المؤمن على حيازة هذه الفضيلة، فلهذا يزين له المنام في مثل هذا المقام، يزينه ويجعله أحسن وأحلى له من الناس قران. Dan waktu seperti ini adalah waktu yang penuh dengan kemuliaan, sehingga syaitan tidak tinggal diam
untuk menggoda hamba-hamba Allah agar mereka tidak bisa memanfaatkan waktu ini dengan beribadah kepada Allah, sehingga dia menggoda kita dengan tidur, menggoda kita dengan indahnya tidur di waktu pada saat ini. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang sangat mulia. فهذا الوقت الشريف ذكر العلماء أنه يكره النوم فيه، ويسمى النوم في هذا الوقت أي بعد الفجر إلى الإشراق يسمى نوم الغفلة. فلهذا قال العلماء يندب إيقاظ من رأيته نائما في تلك الساعة عرفته أو لم تعرفه ما دام من المسلمين. Dan waktu ini adalah waktu yang sangat mulia, sehingga di waktu ini pada saat ini antara subuh sampai isyraq itu dikatakan oleh para ulama makruh, kita itu dibenci oleh syariat untuk tidur di waktu seperti ini. Dan dinamakan tidurnya di waktu ini adalah tidurnya orang yang di dalam hatinya penuh dengan kelalaian. Sehingga ulama mengatakan dianjurkan bagi kita apabila kita melihat ada orang tidur di waktu dari subuh sampai isyraq, ada orang tidur, dianjurkan dan sangat ditekankan bagi kita untuk membangunkan orang tersebut, untuk membangunkan orang itu selama dia tersebut adalah muslim. كان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة ومن أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان بعض الناس تواعدوا أن يذهبوا بعد صلاة الفجر وقد كبر في السن سيدنا عبد الله بن مسعود، فتواعدوا بعد صلاة الفجر أن يذهبوا لزيارته والاستفادة من علمه. فبعد صلاة الفجر ذهبوا إلى بيته وطرقوا باب داره، ففتح لهم الباب وكلمهم الخادم الذي على الباب، فذهب يخبرهم أن جماعة أتوا لزيارتك، فقال لهم ائذن لهم بالدخول، فتباطؤوا ولم يدخلوا. فبعد زمن دخلوا وجلسوا بين يدي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال لهم ما بالكم تباطأتم في الدخول وقد أذنت لكم منذ زمن؟ فقالوا ظننا أن هناك أحد من عورة الدار على الطريق أو أحد نائم على الطريق، فلا نريد أن نتكشف عورات الدار أو نزعج نائما في الدار. فقال لهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ويحكم أو تظنون أن في بيت آل أم عبد أي عبد الله بن مسعود غافل، فإنه لا ينام في مثل هذا الساعة في مثل هذا الوقت إلا غافل، ولا يوجد في بيت عبد الله بن مسعود أحد من الغافلين. Diceritakan sahabat terdahulu, ada sahabat yang bernama adalah Abdullah bin Mas'ud, sahabat mulia, sahabat yang agung. Bagaimana di sana Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika itu sudah tua, beliau sudah tua. Kemudian ada sekelompok orang yang ingin mengunjungi beliau, kemudian meminta izin kepada beliau, dan mereka datang setelah sholat subuh ke rumah Abdullah bin Mas'ud, ingin mendengar ilmu, ingin mendengarkan nasihat dari salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika sampai ke rumah Abdullah bin Mas'ud, dan pada saat itu beliau sudah mulai tua, beliau pun di sana, maka rombongan tersebut minta izin kepada hadamnya, kepada pembantunya yang ada di depan pintu, untuk diizinkan masuk menemui Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pembantunya pun, hadamnya pun memberitahukan bahwasanya ada sekelompok tamu datang untuk mengunjungi beliau, untuk mendengarkan ilmu dari beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud karena tujuan yang mulia diizinkan oleh beliau masuk waktu antara seperti ini, antara subuh dan isyraq.
Kemudian setelah diizinkan masuk, yang mengherankan apa? Sekelompok orang itu lambat masuknya. Mereka disuruh masuk, namun mereka lambat, namun mereka tidak masuk, menunggu beberapa waktu seperti itu. Setelah itu mereka masuk. Ketika mereka masuk, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, kenapa kalian lambat? Ada apa? Apa gerangan yang membuat kalian di sana tidak langsung masuk ketika aku izinkan kalian untuk masuk? Apa kata mereka? Wahai Abdullah bin Mas'ud, wahai sahabat Rasulullah, kami takut langsung masuk di waktu seperti itu. Kenapa? Karena kami khawatir siapa tahu ada salah satu anggota keluargamu yang tidur pada saat itu, dan kemungkinan terbuka aurat dan lain sebagainya, dan kami tidak mau melihat salah seseorang yang mana di sana ada tidur dan mungkin dia adalah orang yang tidak boleh kami lihat. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendengar apa yang mereka sampaikan, khawatir bahwasanya ada salah satu keluarga beliau yang mungkin tidur di waktu itu. Beliau langsung marah di sana, mengatakan, apa-apaan kalian? Apa yang kalian maksud? Demi Allah, tidak ada salah satu anggota Abdullah bin Mas'ud, tidak ada salah satu keluarga anggota Abdullah bin Mas'ud tidur di waktu yang sangat mulia ini. Karena itu adalah tidurnya orang lalai, karena itu adalah tidurnya orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya beliau mengatakan tidak akan pernah didapati orang salah satu daripada keluargaku waktu yang mulia ini mereka dalam keadaan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرف هذا الوقت وفضل هذا الوقت، وأن من عمره عاز الأجر الكبير والفضل الكثير من المولى الجليل سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ومكث في مصلاه أن يعبد الله يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن تطلع الشمس، وصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى تسمى ركعتي الإشراق، أعطاها الله سبحانه وتعالى ثواب حجة وعمرة تامتين في زمان قد أغلق فيه الحج وقد أغلق فيه العمرة، وأنت كل يوم تعتمر، وأنت في بلادك، وأنت بين أولادك، وأنت بثيابك، وما بتخسر ولا بتنفق شيء من مالك، لكن التوفيق عزيز ما يحوزه إلا من أخلص العبادة للعزيز سبحانه وتعالى. Dan waktu seperti ini adalah waktu yang sangat mulia sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya bahwasanya siapa orang yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah, duduk di dalam berzikir, duduk di dalam ibadah sampai di sana terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat yang dinamakan salat sunnatul isyraq. Kemudian apa kata Nabi Muhammad? Maka orang tersebut mendapatkan pahala haji dan umrah, sempurna pahalanya, dan sempurna tidak kurang pahalanya. Bayangkan kita sekarang berada di masa, di zaman yang mana orang ingin berangkat haji dan umrah ditutup. Namun dengan kita sholat subuh berjamaah, kemudian kita duduk ibadah sampai terbit matahari, kemudian sholat sunnatul isyraq 2 rakaat, kita mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa kita capek, tanpa kita mengeluarkan daripada harta kita, dan Allah berikan itu semua. Kita berada di tempat kita berada di kampung halaman kita, Allah berikan kemuliaan itu bagi orang yang melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namun yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah mulia, hanya diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa orang yang mana dia beramal murni, tujuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan taufik kepada orang tersebut untuk melakukan amal saleh lainnya. wal amal salih alladhi yushghiluhu bi waqtihi al insan sawa'an kana bi dhikrin aw tilawati Qur'an
أو بحضور مجلس علم فإنه من أعظم الأعمال الصالحة المقربة لله سبحانه وتعالى، فإن حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة كما أخبر بذلك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara bahwasanya seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, baik itu di sana dia membaca Al-Qur'an atau dia berzikir atau dia di sana memanfaatkan waktu yang seperti ini dengan menghadiri majelis ilmu. Dan ketahuilah, majelis ilmu adalah merupakan ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat luhur, sehingga dikatakan bahwasanya diriwayatkan orang yang menghadiri majelis ilmu itu sama, itu melebihi pahalanya, setara pahalanya dengan orang yang salat sunat 1000 rakaat. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضور مجلس علم خير من صلاة 1000 ركعة ومن عيادة 1000 مريض ومن تشييع 1000 جنازة. Sebagaimana Rasul mengatakan di dalam sebuah hadis bahwasanya hadirnya seseorang di majelis ilmu itu lebih baik dan lebih istimewa pahalanya daripada solat sunnah 1000 rakaat, lebih baik pahalanya daripada membesuk 1000 orang sakit, dan lebih baik pahalanya daripada mengantarkan 1000 jenazah. بعض الآباء والأمهات يظن لا يفرقون بين الظلم والرحمة، ويظن أنه بترك أولاده نيام إلى أن تطلع الشمس ذلك من الرحمة بالأولاد، وذاك هو غاية الظلم والبغض والعياذ بالله. Sebagian orang tua tidak jeli di dalam membedakan mana di sana perbuatan zalim dan mana bentuk kasih sayang kepada anaknya, sehingga dia membiarkan anaknya di waktu seperti ini tidur dan tidak sholat subuh. Bahkan di waktu seperti ini dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mengira bahwasanya membiarkan anak di sana tidak sholat subuh, tidur antara waktu subuh dan isyraq adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, padahal itu adalah yaitu puncak kezaliman orang tua terhadap anaknya. Fa inna kulla 'amalin salihin تربي عليه ابنك أو بنتك يكتب لك ذلك الأجر من العمل الصالح، وإن أهملته وجعلته يرتكب الخطايا من كذب أو مخالفات صغير لم يبلغ لا يكتب عليه معصية، لكن يكتب عليك أنت يا أيها الولي يا أيها القيم الذي أهملته، تكتب عليك تلك السيئات الذي اكتسبها ذلك الطفل بسبب إهمالك. Karena sesungguhnya apabila kita biasakan anak-anak kita, putra dan putri kita di dalam mereka yaitu melakukan amal soleh, maka mereka akan terdidik dengan sendirinya dengan amal soleh tersebut. Sehingga ketika mereka dewasa, ketika mereka telah beranjak remaja, maka mereka terbiasa dengan amal soleh yang kita biasakan ketika mereka di waktu muda. Maka setiap amal soleh yang mereka lakukan, kita pun akan mendapatkan nilai-nilai pahala dan ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita membiasakan kepada anak-anak kita meskipun mereka masih kecil, kita biasakan mereka dengan berbuat maksiat, atau kita biasakan mereka dengan berbohong meskipun sedikit, meskipun kecil, maka walaupun mereka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala nilai perbuatan dosanya tersebut kepada anak-anak kita yang masih kecil, namun dosa itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mendidiknya, setiap orang yang mengurusnya, dan orang tua yang mendidik orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam علمنا أن نحبب العبادة لأولادنا من حين ما يبلغ الولد سن التمييز، تحبب له العبادة، تحبب له الطاعة، فما يبلغ إلا وقد ألف تلك العبادة وألف تلك الطاعة، فيكون لك الأجر والثواب وكل عمل صالح عمله ذلك الولد، وسلمت من الإثم والعقاب بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Dan kita oleh agama kita, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dianjurkan sebagai orang tua untuk di sana
menjadikan anak-anak kita tersebut mencintai amal soleh, mencintai berbuat baik sebelum mereka balik. Sebelum mereka balik, kita sebagai orang tua dianjurkan untuk menjadikan anak-anak kita tersebut gemar di dalam melakukan ketaatan, senang di dalam melakukan ketaatan. Itu supaya untuk apa? Agar ketika mereka sudah beranjak dewasa, sudah sampai di dalam batasan mereka balik, maka mereka sudah terbiasa dengan amal soleh yang kita biasakan kepada mereka, sehingga setiap nilai ibadah yang dilakukan oleh anak tersebut sampai kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, apabila perbuatan maksiat yang dilakukan, maka sampai kepada kedua orang tuanya. Fa innal insana fi hadhihi al-hayah yas'a ila adh-dhikr al-hasan was-sum'ah al-hasanah 'inda an-nas, wa kayfa yaksab tilka wa kayfa tubqa سيرته وذكره حسن في الحياة وبعد الممات، فإن امتداد سيرة الأولاد امتداد سيرة آبائهم وأجدادهم إن مشوا على خطة الاستقامة. فمن أراد يبقى ذكره حسن في حياته وبعد مماته فليحسن الأدب لأولاده ويربيهم على الأخلاق الحسنة. فقد قيل من قديم اترك لأولادك الأدب ولا تترك لهم الذهب، فإن الذهب يذهب ويبيد والأدب يبقى في الحياة وبذكر حسن بعد الوفاة. Setiap manusia menginginkan bahwasanya dia disebut oleh masyarakat sekitar adalah orang baik. Setiap manusia menginginkan dia dikenang oleh orang dengan kenangan yang baik. Bahkan setiap manusia menginginkan setelah dia wafat orang masih mengenangnya dengan kenangan yang indah dan dengan kenangan yang baik. Itu semua bisa didapatkan dengan cara apa? Dengan cara kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, mendidik anak kita dengan pendidikan yang bagus. Karena sesungguhnya apabila kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik sesuai dengan syariat agama Islam yang dibawa oleh Rasul, maka anak kita tersebut menjadi orang yang berakhlak. Meskipun kita telah wafat, maka sesungguhnya anak tersebut mengharumkan nama orang tuanya, sehingga orang tuanya disebut dengan sebutan yang baik, orang tuanya disebut dengan sebutan yang bagus, meskipun orang tuanya telah tiada, karena anak tersebut adalah buah dari didikan orang tuanya sendiri. Namun bagaimana manusia ingin dikenang orang dengan kenangan yang baik, namun dia melalaikan pendidikan kepada anak-anaknya, tidak membiasakan dengan perbuatan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga walaupun orang tuanya telah wafat, namun orang melihat bagaimana akhlak anaknya. Karena anak tersebut pastilah dia di sana yaitu menjalani apa yang dijalani oleh orang tuanya, menempuh apa yang mana di sana dijalani oleh kedua orang tuanya. Dari karenanya dikatakan bahwasanya janganlah engkau tinggalkan warisan kepada anak kalian emas permata, tapi tinggalkanlah kepada mereka warisan akhlak dan adab yang mulia. Kenapa? Karena sesungguhnya emas apabila engkau tinggalkan kepada anakmu sebagai warisanmu, maka emas tersebut akan habis dan hilang. Tapi kalau adab yang engkau tanamkan, pembelajaran ilmu agama yang kau tanamkan di dalam jiwanya, maka itu tidak akan pernah lentur dan luntur, tidak pernah hilang sampai hari kiamat, sampai dia wafat. بعض الناس يكتفي بوضع أولاده في مدارس لا تتصل بمنهج سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تعلم الآداب والأخلاق، وقال قد عملت الذي علي. لا، لم تعمل الذي عليك، فإن هذه مدارس دنيوية تعلم الحرفة والصنعة، لكن ما تعلم الأخلاق. تلك المدارس التي يسموها بالنظامية، لكن عليك أن تسنده لشيخ من أهل الأخلاق، من أهل الاستقامة، حتى يربى ويكبر على محبة الخير ومقتدي بسيد الأخيار محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sebagian orang tua mereka merasa cukup dengan ketika menyekolahkan anaknya di madrasah-madrasah, di tempat-tempat sekolah umum, yang mana sekolah tersebut tidak terkoneksi dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang tua ketika menyekolahkan anak ke tempat sekolah umum tersebut, dia merasa sudah menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya, padahal itu masih belum menggugurkan kewajibannya. Bagaimana mungkin di sana menggugurkan kewajiban orang tua ketika menitipkan anak di sebuah sekolah yang tidak terhubung pembelajarannya, ilmu dan amalnya dengan Nabi Muhammad? Tidak diajarkan akhlak, tidak diajarkan adab, yang diajarkan hanyalah masalah duniawi. Bagaimana membuat ini, bagaimana membuat itu, bagaimana harus seperti ini, bagaimana. Tidak ada terkoneksi dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalian wahai orang tua, titipkan anak-anak kalian kepada seorang guru yang dia adalah min ahlil istiqamah, orang yang benar-benar istiqamah di dalam beribadah, orang yang mempunyai kesungguhan di dalam berbuat taat kepada Allah, sehingga anakmu menjadi anak yang mana di sana pangkatnya, derajatnya di sisi Allah semakin tinggi dan tinggi dan tinggi, karena dia terhubung dengan orang yang saleh, dengan syekh yang saleh. Maka hubungkanlah anak-anak kita dengan para salihin yang mereka terkoneksi dengan pemimpin para kaum salihin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فمن اهتم بأبنائه سعد بهم في الدنيا والآخرة إذا رباهم على الأدب والخلق الحسن وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. فلهذا أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله مروا أولادكم بالصلاة ل7، مروهم بالتحبب، أمر لطيف، حببوا إليهم الصلاة، حببوا إليهم العبادة، واضربوهم أي ضربا غير مبرح، ضرب المحب للحبيب، ل10، إذا بلغ 10 سنوات فشد عليه في الأمر واغلظ عليه في الأمر حتى لا يبلغ إلا وقد عرف ما عليه من الواجبات فيفعله، ومن المحرمات فيجتنبه، فحينئذ قد أديت الذي عليك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإن أخطأ بعد ذلك سلمت أنت من الإثم والعقاب. Dan setiap orang tua yang memprioritaskan pendidikan anaknya daripada yang lainnya, mementingkan, memikirkan bagaimana pendidikan anaknya. Maksud pendidikan adalah pendidikan agama, bagaimana anaknya di dalam adabnya, di dalam akhlaknya, di dalam berbuat taatnya, maka orang tua semacam itu akan mendapatkan keberuntungan dunia wal akhirah. Dari karenanya Rasul mengatakan, perintahkan, suruhlah anak kalian, yaitu untuk ajarkan kepada anak kalian, dan suruh mereka, perintahkan mereka untuk sholat ketika mereka umur 7 tahun. Perintahkan mereka, suruh mereka, ajarkan mereka. Kemudian di sana biasakan mereka ketika umur 7 tahun di dalam sholat. Jadikan mereka mencintai sholat, dan pukul mereka. Pukul yang tidak melukai, pukulan yang tidak menyakiti mereka, namun pukulan dari seorang kekasih kepada kekasihnya. Pukul mereka ketika mereka telah berusia 10 tahun dan mereka berani meninggalkan sholat. Artinya ketika 10 tahun tegaskan, ketika mereka 10 tahun disiplinkan untuk melakukan daripada sholat yang diwajibkan oleh Allah. Jika orang tua telah berusaha di dalam mendidik anaknya, jika dia telah di sana berupaya di dalam memberikan ilmu agama kepada anaknya, membawa ke tempat-tempat yang mulia agar anaknya di sana terdidik dengan pendidikan agama Islam, namun anaknya masih di sana mempunyai adab yang tidak baik atau tidak mencintai daripada amal saleh, maka tidak ada lagi di sana dosa terhadap orang tuanya karena telah berupaya untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anaknya. من هنا يبرهن الإنسان على محبته لأولاده، ومحبته لأولاده هي محبة للوطن الذي ينادي بها اليوم الإنسان. من أهمل أولاده فلم يحب وطنه. لماذا؟ لأنه إذا تركهم على الإهمال نشأوا في المجتمع مواطنون غير صالحين، والذي يفخر بهم الوطن إنما هم المواطنون الصالحون. فكيف نهيئ للوطن رجال صالحون؟ إنما هو بالتأسيس من الصغر أن يتربوا على تقوى الله. فمن لم يتق الله لا يصلح لله، إذن لا يصلح للوطن، ولا يصلح به الوطن إلا من اتقى الله وراقب الله سبحانه وتعالى.
Dan kita di akhir zaman banyak orang yang mana di sana, yaitu bahwasanya untuk bagaimana mencintai negerinya. Dengan dia itu dengan dia seperti ini, dengan dia beramal soleh dan lain sebagainya. Karena apabila dia telah beramal dengan telah berbuat baik, maka dia telah mencintai negerinya. Banyak orang yang mengatakan seperti itu dan lain sebagainya. Namun bagaimana mungkin dia di sana mencintai negerinya kalau kita didik, kita biasakan anak tersebut dengan selain jalan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah baiknya sebuah negeri apabila di sana didasari dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Baiknya negeri, bagusnya negeri, yaitu adalah dari orang-orang penduduknya yang mana di sana mempunyai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan juga dihiasi dengan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu maka negerinya akan menjadi baik. هذه هي تربية الأولياء. لماذا ينشأ الأولياء إلا بالأساس المتين القوي، وهي التربية على الأدب والخلق الحسن، ثم يأتي بعد ذلك العلم، ثم تأتي العبادة والطاعة بعد ذلك. فهنا يتخرج الأولاد وقد أشرقت قلوبهم بنور القرآن ونور سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا كان السلف الصالح في تريم المحروسة حفظه الله يقولون كان في الزمن الماضي ما يحمم شارب الولد ولا يطلع شاربه إلا قد ولي مكاشف. بماذا؟ بالتربية الحسنة والأخلاق الحسنة يدرك بها العبد ما لا يدركه الصائم القائم. Inilah tujuan dan inilah tugas dari para orang tua, dari para pendidik, bagi para orang-orang yang mana di sana memikul daripada beban daripada anak-anak tanggungannya. Bil khusus setiap orang tua, ini tugas mereka, yaitu bahwasanya memberikan kepada anak-anak kita dari semenjak kecilnya, yaitu sebuah pondasi yang kokoh, yaitu pondasi taqwa kepada Allah. Sehingga setelah mereka dewasa, maka di sana mereka akan mudah menerima ilmu. Dengan pondasi taqwa yang telah kokoh di dalam dirinya, yang telah dibiasakan oleh orang tuanya dan setiap orang-orang yang mana di sana menjadi pendidik, sehingga ketika dewasa cahaya Quran masuk di dalam hatinya, ketaatan mudah dia lakukan, kemudian orang tersebut mempunyai akhlak yang baik, dan dengan itulah orang tersebut akan keluar di sana bahwasanya orang-orang menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yang penuh dengan cahaya, sehingga dikatakan bahwasanya para ulama-ulama tarim, yang semoga Allah menjaga tarim dari kejahatan insyaallah, bahwasanya tarim itu dikatakan di zaman dahulu bahwasanya kata beliau, seorang anak tidaklah mereka sampai tumbuh kumis di dalam dirinya, seorang laki-laki tidaklah tumbuh kumisnya melainkan dia telah termasuk golongan waliyun min auliyaillah. Kenapa? Karena di rumahnya di sana diajarkan tentang adab, di rumahnya diajarkan tentang tata krama, di rumahnya diajarkan tentang akhlak, sehingga mereka mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah yang tidak didapatkan oleh orang yang menghabiskan waktu dengan salat malam dan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول سيدنا الإمام الحداد عندما قيل له فلان لا يصلح لخدمتكم قال إنما نربيهم ونصلحهم ليصلحوا لخدمة الله، فإذا صلحوا لخدمة الله صلحوا لخدمتنا، ومن لم يصلح لخدمة الله لا يصلح لخدمتنا. Dari karenanya Imam Haddad mengatakan bahwasanya ketika ada yang mengatakan bahwasanya si fulan tidak pantas untuk berkhidmat membantu engkau, kemudian dikatakan bahwasanya kami adalah orang-orang yang mana di sana untuk menjadikan seseorang itu layak di dalam menghambakan diri kepada Allah, di dalam membantu Allah, di dalam menghambakan diri, di dalam menghambakan diri kepada Allah. Jika mereka telah pantas dan telah terbiasa dan telah layak menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak di dalam menjadi pelayan kami, di dalam berkhidmah kepada kami. Allah yaj'alna wa iyyakum salihin
ويرزقنا صحبة الصالحين والتخلق بأخلاق الصالحين. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah, dan Allah anugerahkan kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang saleh dan salihah, dan dikumpulkan di dalam kumpulan orang yang saleh dan salihah. لأن الولي هو الذي استقام على شرع الله وعلى سنة حبيب الله، هو ذاك الولي. لهذا يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه: لا تتعجل في حب أحد ولا في بغض أحد، لكن انظره هل هو قائم على القرآن وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ فأحبه ولا تحبه إلا لله. انظروا عند الأوامر والنواهي، هل هو مؤتمر بها فحبه لله، أو غير مؤتمر وممتثل بها فحينئذ فابغضه، لا تبغضه إلا لله. فالحب في الله والبغض لله هو من أقوى عرى الإيمان الذي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. Dari karenanya seseorang dinamakan mendapatkan daripada titel kewalian apabila dia istiqamah di dalam ketaatannya. Apabila dia istiqamah di dalam ibadahnya, maka orang tersebut dinamakan adalah orang yang wali. Dari karenanya dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan, janganlah kalian terburu-buru di dalam mencintai dan juga membenci seseorang. Jangan terburu-buru mencintai seseorang dan membenci seseorang. Tapi lihat, kalau kita ingin mencintai seseorang, lihat bagaimana akhlaknya, lihat bagaimana perilakunya, bagaimana sikapnya. Apakah sikapnya tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Apakah dia di sana orang yang benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah? Jika demikian, maka cintailah dia karena Allah. Namun apabila sebaliknya, dia di sana melanggar daripada larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, sikapnya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka bencilah dia karena Allah. Maka sesungguhnya cinta dan benci karena Allah tali iman yang kuat yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا يعرف العبد ما أمر الله ولا ما نهى الله عنه إلا بحضور مجالس العلم. فيوصي الإنسان نفسه وأولاده بالاهتمام بعلم النبي محمد، العلم المتصل بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العلم الذي ينور القلوب ويشرح الصدور ويقربك من الرب سبحانه وتعالى ويقربك من الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka dari karena itu setiap orang tua jangan sampai melalaikan dan mengabaikan majlis-majlis ilmu seperti ini. Hadiri majlis-majlis ilmu seperti ini, ilmu yang mana mempunyai sanad yang menyambung sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu yang didapatkan di sana mampu memberikan cahaya di hati kita, mampu melapangkan dada kita, mendekatkan kita kepada Allah dan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yuhabbib ilaina wa ilaikum talab al-ilm an-nafi' wa yaj'al qulubana mudhallalah li tilawati al-Qur'an wa lis-salah 'ala an-nabi wa li dhikri ar-rahman wa mudhallalah li suhbati as-salihin wa mahabbati as-salihin, fa inna mahabbati as-salihin wa suhbati as-salihin ترزقك بها الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذ الصالح إذا صدق بينه وبين الله النظر في وجهه يرزقك همة في الطاعة، محبة فيها وبغضا في المعصية. فالله يجعلنا وإياكم من الموفقين للخيرات المحبوبين عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hamba yang mencintai dan gemar untuk melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan kita terbiasa dengan membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah taufik untuk bisa berteman dan dekat dengan orang-orang yang saleh, karena sesungguhnya dekat dengan orang yang saleh menjadikan hati kita gemar untuk melakukan ketaatan. Apalagi memandang wajah orang-orang saleh, itu Allah berikan anugerah di dalam hatinya untuk semangat di dalam melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah, amin. Mungkin ada yang hendak ditanyakan kan? Kasidin bebas saja, masalah apakah, mungkin guru muslim, guru padli atau yang lainnya.
nang kena diterjemahkan aduh takut kadu bisa bahasa Arab ya bahasa kita aja ya, ada yang ditakunakan ya kada apa takunakan apakah Kampulu tuntung kita orang Tarim datang ke sini. Nah, mudah-mudahan berkah di Tarim juga turun di sini insyaallah. Buktinya hujan, nah, itu berkahnya. Ada yang ditanyakan ya? Ayo 1 2. Dahulu orang Betakun hendak minta nadrah, hendak minta pandangan sidin, itu luar biasa. Ayo barang aja apa? Guru Muslim. Siapa? قال في هل في ذكر أو في قراءة عشان يلين قلب الأولاد في طاعة الله. لا شك أن هناك عمل وأن هناك قول، فالعمل أقوى في النفع وهو الاعتناء الفعلي بالأبناء لسلوكهم طريق الاستقامة، وهناك معنوي وقولي وهو الدعاء للأولاد، وهذه الدعوة المباركة مجربة لصلاح الأولاد، وهي بعد كل ما بين أذان وإقامة تدعو لهم وتقول اللهم بارك لي في أولادي واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم. Jadi tadi pertanyaan dari Guru Muslim bahwasanya Jarsidin adalah amalan supaya melembutkan hati anak, karena kan tadi mendidik anak. Jadi Jarsidin jawabannya itu ada dengan 2 cara. Yang pertama agar melembutkan hati anak dengan kita sendiri yang memperhatikan pendidikannya dan kita sendiri yang mencontohkannya. Kemudian yang kedua bahwasanya ada juga amalannya dibaca antara adzan dan qomat. Doanya Allahumma barik li fi dzurriyyati, Allahumma barik li fi auladi, Allahumma barik li fi auladi wahfadhhum wa la tadurrahum wawaffighhum bi ta'atika warzuqni birrahum. Karena dicatatkan oleh Guru Padli ke Guru Muslim, catatan karena dibagi kamarat Habib. Ada 3 kali. Salah 3 kali dibacanya. 3 kali dibacanya, itu ada doanya. Mungkin kena dicatat dibagikan kepada jemaah supaya antara maghrib dan antara adzan dan qomat dibaca itu semua doa tersebut insyaallah kena dibagikan. Adakah lagi? Pian tadi, Pak? Oh sama aja. Siapa lagi? Gini. قال كيف نتخلص وكيف نواجه من هو أصلا قدوة في مجتمع ولكن الإنسان هذا لا يمثل بأخلاق الحسن، لا يمثل بآداب الحسن. فعلا هو قدوة
في المجتمعات نظروا إليه ولكن ما قدرنا أن نتخذه قدوة لأن ما يتخلق بأخلاق الحسن ويتأدب بأدب ولا يتأدب بأدب الحسن ولكن المجتمعات لأنه عنده علم وعنده عمل ولكن ما يمثل الإنسان مثالا حسنا حتى صار المجتمعات بعضهم يحبه بعضهم يبغضه اللي يحبه نظروا إلى العلم والعمل الذي يبغضه هذا نظروا إلى الأدب والأخلاق لا يتخلق بأخلاق الحسن هكذا كيف نوجهه وكيف نتخلص منه نعم نعم العلم أخلاق العلم آداب فمن لا أدب له ولا خلق له لا علم له حتى وإن حفظ القرآن حفظ التوراة والإنجيل والزبور لا يعد حقيقة من أهل العلم فإذا رأينا من ساد في البلد بلا علم ولا عمل ولا خلق ولا أدب حسن فنعلم أن ما من تحته هم الذين ارتضوه هم مثله من ارتضى قليل الأدب قدوة فهو قليل الأدب من ارتضى جاهل قدوة فهو أشد منه جهلا وقس على ذلك. Tadi pertanyaan dari Guru Padli bahwasanya kayak apa kita menghadapi seseorang yang harusnya sidin itu adalah ikutan kita, panutan kita, namun tidak memberikan contoh yang baik seperti itu, sehingga menimbulkan di masyarakat ada orang yang mencintainya, ada orang yang membencinya. Orang yang mencintainya mungkin hanya terbatas memandang kepada ilmu dan amalnya, memandang gamisnya, memandang sorbannya, tapi tidak memberikan contoh yang baik, tidak memberikan contoh adab yang baik. Maka dijawab oleh beliau bahwasanya ilmu itu adalah hasilnya itu adalah adab. Ilmu itu adalah buah yang paling mulia, intisari dari ilmu tersebut adalah adab dan akhlak. Maka sekali orang tersebut mempunyai ilmu maka semakin beradab dia. Maka apabila orang mempunyai ilmu sekalipun dia hafal Quran, bahkan jadi sendiri sekalipun hafal Zabur, Injil, Taurat nanginya hafal, kada gampangan kada Quran lagi, Zabur, Injil, Taurat nanginya hafal, tapi nya kada beradab, maka orang tersebut tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Maka setiap orang yang mana di sana mencintai orang yang semacam itu hanya terbatas dengan mazahir, hanya terbatas dengan gambaran luarnya aja, tidak mementingkan adab, tidak mementingkan akhlak dan tata keramanya, maka setiap orang yang mengikutinya maka sama nilainya dengan orang tersebut. Dan orang yang mana di sana tidak mencintainya karena alasan bahwasanya orang itu tidak memberikan contoh yang baik kepada kita, maka orang tersebut adalah orang-orang yang mempunyai akhlak mulia. Tapi orang yang mengikutinya, orang yang mendukungnya, orang yang memujinya, maka sama kedudukannya dengan orang yang dia ikuti. Kenapa? Karena tidak mempunyai adab. Karena buah intisari dari ilmu adalah adab. Fa'inal alim as-sahih atau al-qudwa as-sahih هو الذي يجمع الناس لا الذي يفرق الناس. يجمعهم على ماذا؟ على الخلق الحسن، على خلق جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الذي يفرق الناس فليس هو على منهج سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ينبغي أن لا يجلس أمام ذلك الشخص الذي يدعو الناس بلسانه وينفرهم عن أخلاق النبي وشرع النبي بفعله. Dan sesungguhnya harusnya para orang-orang yang dianggap tokoh di masyarakatnya, dianggap teladan di masyarakatnya, yaitu bahwasanya harusnya dia jangan membuat orang tersebut bercerai-berai, jangan membuat orang tersebut berpisah-pisah, tapi haruslah mereka itu untuk menyatukan orang lain. Dengan cara apa? Menyatukan dengan cara mengajarkan akhlak kepada mereka.
dengan mengajarkan akhlak yang baik, mengajarkan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila seseorang yang dianggap adalah tokoh, seseorang yang dianggap adalah pemimpin di sebuah tempat, kemudian dia di sana tidak mengajarkan akhlak, malah membuat orang bercerai-berai, membuat orang di sana bermusuh-musuhan, maka dia adalah bukan termasuk orang yang dianggap pemimpin dan ditokohkan di masyarakat tersebut. Karena sesungguhnya bahwasanya seseorang yang mana di sana dianggap sebagai pemimpin, dianggap sebagai tokoh, namun dia di sana hanya mengajak manusia dengan lisannya, tapi perbuatannya jauh dari nilai-nilai agama, perbuatannya menyimpang daripada apa yang diajarkan dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka jangan pernah kita duduk dengannya, jangan pernah kita mengambil ilmu dengannya. من هنا تنشأ العداوات والبغضة والعياذ بالله بسبب هذا يحب وهذا يبغض، فنشأ هناك فريقان متضادان، وهذا ليس في الدين وليس من شريعة النبي سيد الأنبياء والمرسلين. المسلمون يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، ما دام فيه هذا يفرق المسلمين، فالحيلة والعمل معه عدم المعاملة معه وتركه حتى يرجع إلى صوابه ويرجع إلى الهدى. فالمعاملة هي عدم المعاملة حتى لا يكون هناك تفرقة بين المسلمين وتفرقة وتشتيت بين كلمة المسلمين، والإسلام يدعو إلى الاتحاد وإلى الارتباط لا إلى التفرقة. Dari karenanya ajaran yang sesungguhnya itu adalah ajaran yang tidak memecah belah orang lain, yang tidak menimbulkan di sini ada yang benci, di sini ada yang senang, maka jadinya bermusuh-musuhan. Ajaran Islam yang sebenarnya itu tidak menimbulkan daripada kebencian kepada sesama, tapi ajaran yang sebenarnya itu adalah menumbuhkan di sana yaitu nilai-nilai persaudaraan, yang tumbuh di sana rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan Muslim itu adalah, Islam itu, orang yang Muslim itu seperti satu anggota tubuh, bahkan seperti suatu bangunan. Itu harusnya bukannya memecahkan antara seseorang, harusnya menyatukan kalimatul muslimin, menyatukan daripada orang-orang muslimin sehingga tidak bermusuh-musuhan dan tidak di sana bercerai-berai satu dengan yang lainnya. Ada lagi? Habis. Habis. Bayamin. Jujur. Ada lagi. Abu jujur. Ada. Ada lagi. Iya. Masyaallah. Galu kaifa na'rif anna a'malana maqbul am mardud? Soal jamil. Pertanyaannya bagus benar Jasidi. كيف نعرف أن صلاتنا مقبولة؟ كيف نعلم أن صيامنا مقبول؟ كيف نعلم أن حجنا مقبول وأن صدقتنا مقبولة عند الله سبحانه وتعالى؟ فإن علامة القبول أن تلك الطاعة تولد طاعة مثلها في المستقبل. علامة القبول أن تتغير من حالة سيئة إلى حسنة ومن حسنة إلى أحسن. هذه هي علامة القبول. Itu pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui apakah amal kita diterima atau ditolak? Jadi pertanyaan yang bagus, bahwasanya kalau kita ingin mengetahui apakah sholat kita, puasa kita, haji kita, sedekah kita ditolak atau diterima, maka itu dilihat bahwasanya di antara sekian banyak ciri atau tanda amal seseorang itu diterima, maka akan melahirkan dari diri orang tersebut semangat dan kecintaan untuk melakukan ketaatan yang lainnya. Jadi munnya ada kepingin pulang menggawi ketaatan yang lain, itu tanda bahwasanya alamatul qabul, alamat bahwasanya amal kita diterima. Sembahyang diterima,
Ketika diterima masih hendak lagi sembahyang sunnah dan lain sebagainya. Begitulah sebenarnya. Kemudian lagi di antara alamatul qabul, di antara ciri dan tanda amal kita diterima bahwasanya yaitu keadaan kita, akhlak kita semakin membaik. Semakin membaik. Akhlak kita, adab kita, baik adab dengan Allah atau dengan hamba Allah, adab kita semakin membaik, dan itu adalah salah satu ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan dan mewariskan akhlak yang baik. Ada lagi? Habis. Kai, adakah? Kai siapa kah? Adakah? Nggih. Apanya? Ini luar biasa pertanyaannya. Adalah hal yujad a'mal allati la tadhhab walau annana اغتبنا الناس نغتاب الناس كان الغيبة هذا يذهب العمل. هل في عمل يعني لو كان أحدنا يغتاب الناس ما يذهب هذا العمل ثواب العمل هذا. هل يوجد عمل هكذا؟ الغيبة معصية، بل من أخبث المعاصي. إذن كل من ارتكب معصية لينقطع إثمه ولا يستمر في ذلك الإثم، إيش طريقه؟ التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي في آخر المجلس بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، ويقرأ ما تيسر من القرآن والتهليل والذكر، ويهب ذلك لمن وقع في عرضه ويدعو له، فإن ذلك يكون كفارة له. Maka disini yang namanya gosip itu dosa. Yang namanya dosa haram, kada boleh menggosip. Kada boleh menggosip dan menggibah orang. Walau nang kayak apa aja, apa namanya, itu adalah sesuatu yang dicegah oleh syariat. Maka dari karena itu sebelum kita berdiri dari suatu majlis dengan membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Kemudian kita bertaubat kepada Allah, minta ampun, jangan lagi menggibah. Jangan lagi menggibah, dan kita doakan orang yang kita gibah tersebut. Kita doakan orang yang gibah tersebut doa yang baik, maksudnya kita doakan doa yang baik agar itu penebus daripada gibah yang kita gosip yang kita bicarakan tentang kehormatan orang tersebut. Maka dengan itu adalah penebus dari apa yang kita ucapkan, seperti itu. Habis. Ya khair. Abah Yamin terakhir lah, tutup. Pian Yamin. Kada kawan ni kada ampe. Apa? آمين. يا ربنا يعلمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمنا، الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالتقوى وجملنا بالعافية وحقنا بالاستقامة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واجعل هذا المجلس إن شاء الله مجلس مشهودا محظورا يا رب العالمين، يعود بركته وخير وأثر علينا وعلى أولادنا وعلى بناتنا وعلى أهل بيتنا يا رب العالمين، وعلى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. واصلحنا وأصلح بنا وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. واحفظ سائر بلاد الإسلام والمسلمين، واحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وطن، ومن البليات والأذيات والفيروسات، وارفع ما نزل المسلمين، واحفظ المسلمين يا رب العالمين، واجعلنا في فصل الحصين
من جميع المعاصي والذنوب، وفقنا للتخلق بكل خلق حميد، والتحلي خلي عن كل خلق ذميم يا رب العالمين، وفقنا لكل ما يرضيك عنا وجلنا، وكل ما يسخطك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد. الفاتحة.